sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Babu sunanis saum, yang pembahasan yang ke-7, yang ke-6 ya. Pembahasan yang ke-6, sunnah-sunnah di dalam puasa itu, di dalam bulan Ramadan itu adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Tetapi keistimewaan sholat witir di bulan Ramadan itu ada dua. Yang pertama, bisa dilaksanakan secara berjamaah. Artinya sholat witir itu lebih bagus dikerjakan atau lebih utama dikerjakan dengan sendiri, kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sholat witir itu dianjurkan secara berjamaah. Yang kedua, sholat witir di bulan Ramadan itu ada kunutnya setelah melewati malam ke-15, yaitu mulai malam ke-16. Maka kita disunahkan untuk berkunut atau kunut seperti kunut subuh. Maka dua keistimewaan ini dalam sholat sunnah witir itu tidak ada di tahun-tahun yang atau bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Maka kemudian sholat sunnah witir di dalam bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan tersendiri. Maka jangan sampai kita melewati sholat sunnah witir, terutama di bulan Ramadan. Sholat sunnah witir itu minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat, tapi umumnya dilaksanakan sebanyak 3 rakaat secara berjamaah. Apakah kita boleh melaksanakan witir? Misalnya kita sudah witir 3 rakaat, apakah kita bisa menyempurnakan 11 rakaat? Bisa. Silakan dilengkapi menjadi ditambah. Kalau sudah 3 rakaat berarti tinggal menyempurnakan menjadi 11, tinggal dihitung saja kurangnya. Nah, itu boleh. Apakah kita boleh tahajud setelah kita witir? Sangat bagus dan sangat dianjurkan malah. Setelah kita witir, ya, kemudian kita tutup, apakah kita bisa sholat tahajud? Ya, sangat bagus sekali malah. Ya. Kenapa? Karena sholat witir itu bukan penutup atau yang tidak membolehkan kita sholat tahajud atau sholat malam setelahnya. Itu sebagai anjuran Nabi Muhammad SAW, sebaiknya akhir daripada sholat malam kita itu adalah sholat sunat witir, ditutup dengan witir 1 rakaat. Itu paling bagus. Tetapi kalau kita misalkan sudah witir, itu kemudian sholat sunnah yang lain, seperti sholat tahajud dan sholat malam yang lain, itu tetap dibolehkan. Itu banyak kerancuan terjadi di masyarakat yang mengira hal tersebut. Kemudian setelah itu sunnahan di bulan Ramadan itu apa? Yang ke-7, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dalam bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di malam Ramadan, maka bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Bahkan kemudian disebutkan oleh para ulama soleh, la an aqra'a idza zulzilat wal qari'atu atadabbaruhuma wa atafahhamahuma ahabba ilayya min aqra'al Qur'ana kullah. Kata para ulama, saya membaca iza zulzilatil wal qariyatu mal qariyah dengan merenungkannya, dengan tadabbur sambil difahami maknanya, itu lebih aku suka daripada membaca Al-Quran dengan cepat walaupun semua Al-Quran khatam. Nah, itu artinya membaca dengan tartil, dengan pelan, apalagi kemudian mentadabburi maknanya, itu lebih utama. Kenapa? Karena hal tersebut adalah dianjurkan. Memahami dan menelaah isi Al-Quran itu adalah perbuatan yang paling mulia. Kemudian membaca Al-Quran ya minimal di dalam Ramadan itu jangan sampai tidak khatam walaupun sekali. Ya, sebaiknya kita memprogramkan diri untuk bisa khatam selama bulan Ramadan. Kemudian yang ke-8, memperbanyak amal soleh yang lain. Dalam bulan Ramadan itu jangan sampai kita terlena atau banyak bukan atau dilupakan atau dilalaikan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung unsur ibadah. Maka di dalam Ramadan itu adalah bulan untuk lebih banyak kita menyibukkan diri kita untuk beribadah dibanding bulan-bulan yang lain. Ada zikir, doa, membaca sholawat, membaca Al-Quran,
Kemudian sholat-sholat sunnah yang lain diperbanyak. Jadi kemudian iktikaf di masjid itu adalah bagian daripada bentuk ibadah yang sifatnya harus kita optimalkan di bulan Ramadan. Maka disebutkan somtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'ahu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai ibadah atau tasbih. Jadi diam, ya tidak banyak berbicara. Jadi bulan Ramadan itu jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak ngobrol, jangan terlalu banyak lagak lekong belah. Itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu lebih banyak kita disuruh diam kalau tidak membaca Al-Quran ataupun berzikir. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah, tapi jangan berlebihan deh. Kemudian doanya orang yang puasa Ramadan itu mustajab, artinya cepat dikabulkan. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu dilipat gandakan. Setiap amal kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dengan lipatan yang hanya Allah yang tahu. Maka orang yang ingin panen pahala dengan sebanyak-banyaknya itu ada di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu jangan sampai kita lewatkan setiap detik Ramadan itu. Okay? Kenapa? Karena perbuatan amal yang dilakukan di dalam Ramadan itu memiliki lipatan yang sangat luar biasa. Ya, kalau orang misalkan hari ini membeli emas, yang setiap hari emas itu naik, itu selalu menjadi motivasinya untuk terus membeli emas. Kenapa? Karena emas setiap hari naik harganya sekian persen. Ya, itu motivasinya. Maka kalau kita ingin bermotivasi yang besar di untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita, maka bulan Ramadan jangan sampai kita lewatkan. Itu baru dunia yang sifatnya hanya secuil, ya, nggak ada sejung kukunya. Itu sudah kita termotivasi sangat luar biasa untuk mengumpulkan, dan belum tentu kita bisa menikmatinya. Nah, itu sudah termotivasi luar biasa. Maka kalau orang yang tahu atau memahami kemuliaan Ramadan itu, maka setiap detik Ramadan itu tidak dia sia-siakan. Kemudian ke-9 sunnah, ya, sunnah di bulan Ramadan itu untuk banyak menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya, kalau ada misalkan majelis ta'lim, majelis ilmu dalam Ramadan, itu hendaknya kita ikuti. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu orang yang mengikuti majelis ta'lim di bulan Ramadan itu satu langkah kakinya itu dihitung sebagai ibadah selama 1 tahun. Apalagi kemudian ta'lim misalnya ada di masjid, ya, sambil kita itikaf, sambil kita pergi sholat di masjid, sholat jamaah dan sebagainya, kemudian kita mendengarkan pengajian, nah itu sangat besar, ya, hitungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, di dalam Ramadan itu memperbanyak itikaf, ya. Itikaf di bulan Ramadan itu hendaknya diperbanyak dan makin dikencangkan di 10 hari terakhir, yaitu 10 hari terakhir malamnya maupun siangnya. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diprediksi sangat kuat turunnya itu di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Maka kalau kita mendapatkan Ramadan, ya, mendapatkan Ramadan dan sedang kita beribadah sementara itu benar malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka semua amal yang kita lakukan di malam itu dilipat gandakan menjadi nilai 1000 bulan minimal. Nah, itu nggih. Jadi membaca Al-Qur'an kita dinilai 1000 bulan, zikir kita 1000 bulan, tarawih kita 1000 bulan, apalagi kemudian tarawih kita dilakukan dengan berjamaah, itu lebih lagi. Nah, makanya kemudian di bulan Ramadan itu kita tidak sanggup menghitung besaran pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat di sini Rasulullah SAW, dan inilah yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu tidak bisa menyamai umat di sini Rasulullah SAW, walaupun hanya umurnya 60-70 tahun, tapi mereka terhitung umur jutaan tahun. Kenapa? Karena adanya Ramadan itu. Maka sangat rugi orang yang kemudian menyia-nyiakan Ramadan yang sekali setahun. Yang ke-11, sunnah memberikan nafkah, ya, ini untuk bapak-bapak, ya, ini tentu ibu-ibu sangat senang mendengarkannya, bahwa nafkah di bulan Ramadan itu hendaknya diperbanyak, ya, dilebihkan.
dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Kalau misalnya bulan-bulan yang lain kita memberikan 50.000, nah, misalnya di bulan Ramadan itu dinaikkan 100.000 atau 150.000, ya sesuai kemampuan ya. Jangan kemudian dipaksakan. Maka memberikan nafkah di bulan Ramadan itu sebaiknya dilebihkan sesuai dengan kemampuan. Itu kenapa? Karena bulan Ramadan itu sekali lagi adalah bulan yang penuh dengan lipatan kebaikan. Kemudian yang ke-12, menjaga lisan caci maki, menjaga lisan tangan kita. Hari ini tidak hanya orang berbicara, tapi dia berbicara dengan tangannya. Artinya dia bisa mengetik macam-macam di komentar dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya di bulan Ramadan itu dihindari, ya. Dihindari untuk membuat status-status yang memancing keributan atau mengomentari status orang di berbagai macam media sosial. Nah, itu sebaiknya di bulan Ramadan ditahan. Kenapa? Karena semua itu akan dicatat kalau itu bagian daripada ghibah, sekalipun itu tidak diucapkan, tapi kemudian mencela, mencaci orang lain, tapi walaupun itu bukan Muslim, apalagi itu ada seorang Muslim, itu dapat menyebabkan sirnanya atau hilangnya pahala puasa kita. Okay. Kemudian ini adalah 12 hal yang disunahkan di bulan Ramadan. Kemudian kita masuk kepada babu makruhati shaum, bab yang membahas tentang makruh-makruh, hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Di bulan Ramadan itu dimakruhkan kita untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mencicipi makanan, ya. Mencicipi makanan dan minuman, yang maksudnya dicicipi itu hanya dirasa di dalam ujung lidah. Nah, itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan, tetapi itu hukumnya makruh. Misalnya ibu-ibu, apakah ini sudah masuk asin atau tidak? Apakah ini sesuai dengan takarannya atau tidak? Nah, itu kalau dicicipi hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. Kalau ditelan ya tetap membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, hal yang dimakruhkan dalam bulan Ramadan itu apa? Atau ketika puasa itu apa? Terlalu kenyang dalam makan sahur. Ya, terlalu kenyang ketika makan sahur dan juga di dalam berbuka. Jadi itu ditakar saja, jangan berlebihan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan menghilangkan pertama malas beribadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu meningkatkan hawa nafsu kita, sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menekan nafsu kita itu makin memuncak atau tidak bisa dikendalikan. Maka itu tidak ada artinya Ramadan itu. Nah, makanya kemudian salah satu jalur yang bisa menekan nafsu dan hawa kita itu adalah dengan tidak makan berlebihan di malam bulan Ramadan, baik itu makan sahur maupun berbuka. Ya, ditakar saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, makruh kita banyak tidur di siang Ramadan. Kenapa? Karena di siang Ramadan itu kita disuruh untuk merasakan lapar. Ya, kalau kita tertidur terus, kita tidak akan merasakan lapar. Ya, sebaiknya ya tidur kita untuk niatnya supaya kita bisa jaga malam lebih lama. Ya, kita niat misalnya tidur berapa lama, itu niatnya supaya nanti kuat begadang untuk apa? Untuk beribadah, bukan begadang untuk yang lain-lain. Maka itu dihitung ibadah, ya tidur seperti itu. Tapi bukan tidur hanya untuk menghilangkan supaya cepat selesai ini hari ini dan tidak merasakan lapar. Itu termasuk tidur yang makruh, bukan termasuk tidur yang kategori ibadah. Itu harus dipilah-pilah, Yang perlu kami dahwikan nih bahwasanya tidur ibadah itu ada batasan-batasannya, dan juga tidur yang makruh itu juga ada batasan-batasannya. Nah, ini harus dipahami. Kemudian yang keempat, makruh kita menggunakan celak. Ya, celak itu di siang harinya, menggunakan celak mata di siang hari Ramadan itu dimakruhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik itu bahkan bisa membatalkan puasa. Kalau dalam mazhab Imam Maliki, kalau kita misalkan bertaklid kepada mazhab Imam Malik yang mengatakan boleh
berniat 1 bulan penuh sekali saja, itu maka pantangan atau hal yang membatalkan puasa menurut Imam Malik itu harus kita lakukan, termasuk memakai celak. Memakai celak dalam madhabnya Malik itu membatalkan puasa. Ya, itu semua berdasarkan hadis yang mereka pahami, sehingga apa namanya, mereka kemudian mengangkat hukum atau mengeluarkan hukum seperti itu. Seperti hadisnya la taktahil bin naharu anta shaimun, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian memakai celak pada siang Ramadan, siang puasa, sementara kalian berpuasa. Iktahil lailan bil itmid, maka silahkan celak, ya, mencelak mata di malam harinya dengan itmid. Ya, itmid itu ya sejenis celak yang gampang luntur mungkin, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, makruh memakai wangi-wangian. Ya, itu di siang harinya. Wangi-wangian yang bisa melenakan apa untuk kita hirup, ya. Jadi wangi-wangian itu makruh ya kita pakai kalau siang Ramadan. Sebaiknya tidak menggunakan wangi-wangian di siang Ramadan. Kalau kita memakai wangian sebelum masuk adzan subuh, ya, boleh kita pakai wangian. Misalnya kita berangkat ke masjid, ya, sebelum masuk waktu subuh kita pakai wangian dulu. Nah, ini boleh, sama dengan orang yang masuk ihram, yang untuk haji maupun umroh. Dia boleh pakai wangian sebelum masuk ke niat ihramnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ihram, baik untuk haji ataupun umroh, itu masuk kepada pelanggaran haji atau umroh. Nah, demikian juga di bulan puasa itu boleh memakai wangian sebelum adzan subuh. Atau kita pergi sholat tarawih, itu nggak apa-apa karena malam hari. Kemudian mendengarkan musik, banyak menonton TV, televisi, atau drama Korea, drakor. Nah, ini bagi ibu-ibu ya, itu sebaiknya dihindari di bulan puasa. Nonton napi arahnya itu banyak di TV, ya. Wallahu alam, tidak tahu, dia sendiri nggak tahu TV karena nggak pernah punya TV di rumah, ya. Jadi itu dihindari, ya. Banyak nonton drama-drama apa namanya itu, sinetron-sinetron di bulan puasa itu sebaiknya di skip dulu, ya. Di skip, di cancel dulu, nggak usah nonton drama apa, apalagi namanya sinetron-sinetron di bulan Ramadan itu sebaiknya di skip. Nonton yang macam-macam, ya, anak-anak muda sekarang ya itu banyak kemudian nonton video film di HP, ya, itu di bulan Ramadan sebaiknya dihindari, ya. Banyak kita kemudian itu termasuk makruh, ya. Kenapa? Karena itu bisa melenakan, ya, melenakan, mendengarkan musik, nonton televisi dan lain-lain. Kecuali yang bisa mengarahkan kita untuk berzikir, ya, mengarahkan kita untuk ingat kepada Allah, itu tidak apa-apa. Ya, mendengarkan misalnya musik yang Islami yang bisa menambah rasa rindu kita kepada Rasulullah, atau kita ingat kepada Allah, itu tidak apa-apa. Atau kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu tidak apa-apa. Oke, itu yang dimakruhkan adalah mendengarkan musik atau menonton televisi, atau tadi menggunakan minyak wangi-wangi di siang hari. Nah, itu sebaiknya dihindari, dan yang hari ini orang sangat banyak yang mengkonsumsi daripada tontonan-tontonan yang orang itu terlalu dan tidak subhanallah atau masuk bersiwa itu tidak supaya orang tidak
Kenapa dan dari kalau memang masuk di itu oh lebih pada minyak itu adalah minyak harum baunya yang ya kalau 3-4 hari tidak hilang baunya, bau wanginya maksudnya ya, bau wanginya itu tidak hilang. Kenapa? Karena luar biasa misik yang dipakai. Nah, itu apa sebaiknya kita tidak bersiwak ya setelah masuknya waktu zuhur. Kemudian berkumur ya, berkumur-kumur atau napiaran. Baik itu untuk wudhu maupun berkumur yang tidak ada alasannya di bulan Ramadan itu dimakruhkan. Itu terutama setelah zawal tadi, setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur itu sebaiknya tidak berkumur-kumur, tidak bersiwak, tidak gosok gigi. Ya. Kemudian kalau misalkan kita berkumur atau gosok gigi, itu kemudian kita muntah, itu bisa membatalkan puasa. Karena muntah itu termasuk yang membatalkan puasa. Ya, sebaiknya jangan gosok gigi setelah masuk waktu subuh. Ya. Kalau ada yang biasa gosok gigi kemudian muntah, itu diusahakan gosok giginya sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena ar-ridha bisyai' ridon bima yatawalladu minhu. Ridho atau boleh melakukan sesuatu, maka juga ridho dengan konsekuensinya. Konsekuensi yang dilahirkan dari apa yang kita lakukan. Ya, kita kemudian berkumur-kumur, kemudian ternyata ada yang menepuk bahu kita, kemudian tertelan, ya tertelan apa yang kita kumur itu, maka itu membatalkan puasa kita. Sekalipun kita tidak sengaja. Kenapa? Yang dihitung sengaja adalah kita berkumur-kumur. Sudah dihitung makruh, kenapa Anda berkumur-kumur? Ah, gitu, nggih. Maka sebaiknya tidak berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, makruh dalam bulan Ramadan itu melakukan hijamah. Hijamah itu bekam. Maksudnya di siang harinya. Di siang hari Ramadan itu makruh hukumnya hijamah, yaitu berbekam. Wa yustahabu an yahtariza anil hijamah wal qas wal fasdi wa nahwihima. Jadi disunahkan untuk menghindari berbekam, ya, berbekam atau fasad, yaitu mengeluarkan darah. Ya, fasad itu, fasdu itu bisa mengeluarkan darah melalui kaki atau dengan cara yang banyak yang tahu ya, ada ahli-ahli yang melakukan fasad ya, itu untuk mengeluarkan darah melalui kaki dan sebagainya. Nah, itu di siang hari Ramadan dimakruhkan. Demikian beberapa hal yang termasuk yang makruh dilakukan di bulan puasa. Kemudian kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting ya, karena kita akan pertemuan 2 kali lagi, insya Allah 2 kali pertemuan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kita harus kejar target karena ada pembahasan masih banyak yang tertinggal. Yang selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi dua secara umum. Ya, secara umum terbagi dua. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan puasa tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ya, sekali lagi, hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi dua secara umum. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Pahalanya yang batal, tapi puasanya sendiri secara syariat tidak batal. Yang kedua,
Ini secara umum nanti akan akan dirincikan lagi ya. Yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan pahalanya. Jadi kalau yang pertama tadi pahalanya saja yang batal, tapi puasanya tidak batal. Yang kedua, membatalkan puasanya dan juga pahala puasanya batal. Nah, ini kategori kedua. Maka secara terperinci akan kita bahas berikut ini ya. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa, ya perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ya, itu yang paling banyak ya, yang biasa dilakukan oleh orang. Ya, kebanyakan orang terjebak dalam perilaku atau perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Sekalipun puasanya tidak batal, tapi ibaratnya tidak memiliki pahala. Ibarat orang yang kemudian bekerja dengan membanting tulang, ya, bekerja keras, betul-betul capek, tapi tidak memiliki sedikit pun imbalan, tidak memiliki sedikit pun keuntungan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu persis seperti itu ya. Kita bekerja tapi nggak ada manfaatnya. Nah, itu adalah orang yang berpuasa tapi tidak memiliki pahala puasa. Nah, ini orang banyak terjebak. Hampir mayoritas orang yang berpuasa terjebak dalam hal-hal yang dilakukan perilaku itu sehingga membatalkan pahala puasanya. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Jadi tidak ada keuntungannya sama sekali. Ya, makanya kemudian aifus siyama fa inna siyama laysa minat ta'am wala minasy syarab walakin nasyam minal ma'asi. Rasulullah SAW mengatakan muliakanlah ibadah puasa itu karena sungguhnya puasa itu bukan hanya dengan tidak makan, ya, tidak minum, tapi puasa itu adalah menahan diri dari maksiat. Nah, ini perlu kita garis bawahi dan kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW berpesan fa inna aifus siyama fa inna siyama laysa minat ta'am. Hormatilah, ya, muliakanlah puasamu tersebut karena puasa itu tidak hanya perbuatan tidak makan, wala minasyarab, tidak minum, bukan itu saja, tapi puasa itu walakin nasyam minal ma'asi. Tapi yang lebih penting adalah puasa itu tidak melakukan maksiat. Nah, jadi yang termasuk daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu, yang pertama adalah ghibah. Ya, ghibah. Nah, ghibah ini termasuk bagian daripada perbuatan yang sering. Bahkan kemudian setiap banyak orang yang banyak orang yang melegalkan. Ya, banyak orang yang melegalkan, bahkan dibikin menjadi acara televisi. Bahkan kemudian dikemas menjadi sesuatu yang kelihatan indah, enak, jadi tontonan. Nah, itu adalah ghibah, ya? Atau bahkan semua orang terjebak dalam hal ini. Kemudian namimah, ada kidib. Namimah itu ya ngadu domba orang supaya saling membenci atau bermusuhan. Itu disebut namimah, kidib, kemudian berbohong. Nah, maka hal-hal tersebut itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama ghibah kita bicarakan, ya. Ghibah ini itu membicarakan kekurangan, keburukan orang lain, ya. Yang benar ada pada dia, tapi dia itu tidak ridho dengan apa yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Ini disebut dengan ghibah. Ya. Maka dalam ghibah ini, setiap kita berpuasa, setiap kita melakukan ghibah, maka pahala puasa kita itu digrogoti atau dieliminasi, ya, dihilangkan, terhapus oleh ghibah itu. Sebutkan di dalam sebuah kitab, walau taba wataba lam ya'ud lahu thawabus shaum. Hukum ghibah itu adalah haram, ya, termasuk dalam kategori termasuk dalam kategori dosa, ya, dosa besar termasuk. Kenapa? Karena orang yang bergibah kemudian dia bertaubat,
lam ya'ud lahu thawabus shaum. Itu pahala puasanya tidak akan pernah kembali. Ya, kita bergibah, kemudian kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu misalnya, itu pahala puasa kita tidak akan kembali, sudah hilang, ya, sudah hangus, ya. Hangusnya itu nggak bisa kita balikkan lagi. Nah, itu saking bahayanya gibah nih kan, ya. Itu sebaiknya kita betul-betul hindari. Atau ketika orang mulai berbicara tentang orang lain, ya kita skip dulu. Ya nanti kita bicarakan setelah Ramadan gitu ya. Atau sebaiknya Ramadan itu ya jangan, ya. Jangan, itu walaupun setelah Ramadan. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang buruk, ya, yang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dengan terus terang. Ya, ada orang yang menceritakan dirinya dulu preman, ada orang yang menceritakan dirinya suka melakukan kemaksiatan dengan bangga. Dia menceritakan diri suka dulu minum-minum atau sekarang masih minum-minum. Itu menciptakan dirinya dengan bangga melakukan dosa, itu suatu dosa yang paling besar. Ya, dosa yang berlipat ganda makin besar dosanya. Atau orang misalkan dia mempermainkan, dulu saya biasa enggak pernah sholat. Misalnya, alhamdulillah, dia pernah sholat, enggak pernah puasa, dia bangga menciptakan itu. Itu adalah perbuatan dosa yang disebutkan oleh Al-Quran itu la yuhibbullahu al-jahra bisu. Dia dengan terus terang melakukan dosa itu dan tidak malu, ya, tidak malu dengan perbuatan tersebut, bahkan kemudian naudzubillah min dzalik bangga atau tidak merasa salah. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Bahkan kemudian bisa dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa diri berani menentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, para ulama kemudian mengatakan bahwa ucapan buruk atau mencela orang lain itu mencaci maki, membicarakan keburukan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya, itu termasuk yang disebut dengan ghibah, ya. Jadi jangan sampai kita lakukan di dalam puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya. Ijtanibu katsiran, sejauh-jauhnya, jangan sampai dekat daripada prasangka buruk. Prasangka buruk itu ya ada prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Itu kenapa? Karena itu adalah bintik daripada dosa, ya, dan seterusnya daripada perbuatan tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang hal-hal yang membatalkan puasa yang masih dalam pembahasan yang pertama, kategori pertama, hal-hal yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Baik, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, mudah-mudahan yang perlu kami senantiasa diberikan umur yang panjang dalam sehat, afiat, barokah. Kemudian segala rezeki yang Allah limpahkan kepada kita itu adalah rezeki yang barokah dan Allah Subhanahu wa tidak menanya kita di akhirat nanti tentang rezeki-rezeki kita yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita dan jamaah kita yang sudah meninggal dunia menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kubur-kubur menjadi raudhah min riyadhil jannah, anak-anak kita semuanya jadikan anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mewafatkan kita dalam iman yang sempurna, dalam husnul khatimah. Ala hadin niyah wa ala kulli salihah ala hadin mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala karim. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا. وصلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. اللهم بلغنا في هذا الشهر شهر شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وتم العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi